Pots Podcast on the Spot sama gua Komet dan kali ini sama Bang Dani. Bang Dani, silakan kenalkan dulu. Oke, nama gue Dani, eh, Dani, Dani Siahaan. Saya orang Batak. Nah, di sini kan mau bahas tentang games, yaitu agak old school ini ya. Catur. Jadi catur kita kan di sini di Sire, boleh dijelasin dikit tentang Sire itu sendiri, Bang? Oke, Sire ini kedainya gua ya. Jadi gua memulai kedai ini udah sekitar sementara ini sih baru satu tahun lewat lah, 1,5 tahun. Dimulai dari sebelumnya. Mungkin gue bisa langsung jelasin kali kalau sekarang ini konsepnya gue lagi pengen bikin kedainya seperti apa gitu kali ya. Gue jelasin aja ya. Sebelumnya ya pokoknya ini kedai kopi. Tapi ya kedai kopi yang pada umumnya gitu. Nah sekarang ini gue mulai dengan konsep baru, gue pengen bikin kedai atau kafe catur lah. Jadi maksudnya satu tempat gue pengen bikin bener-bener secara tema, secara apa ya namanya desain dan lain-lain itu mengarahkan orang untuk ya di sini tempatnya main catur, intinya kayak gitu. Tapi ya maksudnya minuman tetap yang seperti sebelumnya, maksudnya minuman dan makanan, snack dan kawan-kawan seperti biasanya kedai pada umumnya, tapi plus dengan tema catur itu aja gitu loh. Gue ngambil tema itu pun ya karena memang gue suka main catur. Oke, asik. Ini kan gue lihat juga mejanya udah disetting catur gini ya. Nah itu kenapa sih milih catur dan kenapa bisa kepikiran catur gitu, nggak yang lain gitu? Ya sebelumnya juga gue memang kayak tadi yang gue sempat bilang, gue memang suka catur. Dan mungkin kayak yang awal paling pertama gue tadi perkenalin ya gue orang Batak gitu. Orang Batak pada umumnya bukan ya gue nggak bisa bilang pada umumnya sih, tapi maksudnya banyak lah. Banyak yang suka catur. Nah gue pun dimulai gue kenal catur ya dari bokap, dari abang gue kayak gitu. Sampai beberapa tahun lalu kayak 5-6 tahun lalu di tempat ini juga gue tiba-tiba ya ada beberapa temen yang suka main catur. Awalnya satu temen yang suka main catur, dan gue mulai tiba-tiba kepikiran untuk serius dalam game ini gitu, dalam game catur ini, dalam permainan catur. Sampai akhirnya ya maksudnya udah kita fast forward sampai udah pandemi dan kawan-kawan, dan gue bikin kedai. Pada saat gue bikin kedai pada umumnya, dan nggak tahu gua sama abang gua diskusi karena kami sama-sama juga suka catur, ya kenapa kita nggak bikin kedai yang bertemakan catur, ininya kayak gitu. Sebenarnya sih gue bisa, misalnya kalau tadi pertanyaannya kenapa nggak yang lain, kalau game kebetulan gua pribadi gue bukan gamers gitu loh sebenarnya, maksudnya gue bukan gamers yang sekarang yang dibilang gamers gitu, yang main Mobile Legend atau bahkan sebelum Mobile Legend misalnya jauh dari sebelumnya misalnya game-game online kayak Dota, terus CS misalnya gitu. Gua kebetulan juga memang bukan ada di gua nggak di situ lah ibaratnya. Gua bukan orang yang penggemar bermain game, kecuali mungkin kalau lihat-lihat ke zaman dulu, kalau dibilang gamers itu mungkin mainnya PS gitu, WE gitu ya, mungkin gue main sih. Masih main PS. Tapi kalau yang pas udah mulai ketukar ke era game online gitu-gitu, gue kebetulan bukan di situ gitu loh. Jadi kalau ditanya kenapa nggak misal bikin kafe dengan tema game yang lain, kebetulan gue nggak main game yang lain kayak gitu. Jadi gue mainnya emang catur gitu. Jadi ya. Oke, berarti pure dari lu sendiri tuh emang suka catur, bukan game online. Ya. Kemudian akhirnya lu memutuskan untuk bikin kedai kopi bertemakan catur. Yep. Nah, untuk kopinya sendiri ini boleh diceritain nggak? Mungkin ada khusus
atau berhubungan dengan catur atau memang ya untuk temenan main catur aja gitu? Oke. Sementara ini belum ada yang khusus-khusus banget sih, maksudnya mungkin kedepannya iya akan yang khusus, mungkin yang dibilang khusus mungkin dari namanya atau mungkin dari rasanya. Gue masih belum sampai ke sana sih sebenarnya, cuman kalau dibilang untuk nemenin main catur ya seperti yang biasanya umumnya gitu, maksudnya ya pemain catur sama kopi sih sebenarnya erat-erat aja ya, maksudnya nggak yang jauh lah kayak gitu loh. Ya maksudnya kopi, teh, milkshake dan kawan-kawan ya itu masih menurut gue masih cocok untuk main catur, biarpun belum sampai yang khusus-khusus banget gitu loh. Tapi kalau ditanya spesifik ya biasanya pemain catur Indonesia gitu ya, gue nggak tahu kalau di luar gitu. Pemain catur di Indonesia ya rata-rata kopi sih udah cukup spesifik di dalam game permainan catur sih kalau di Indo ya, maksudnya lu pasti sering Identik lihat lah ya. iya identik gitu Main catur sambil ngopi ngopi. iya kan, lu udah pasti sering lihat gitu sih. Oke. Jadi emang di combine antara suka catur, kemudian temennya itu kopi, Yes. sering ngelihat begitu ya kan. Lalu dibuatlah kedai ini. Nah kalau untuk nama Sire itu ada kepanjangan atau Oke. ceritanya nggak sih kenapa Sire gitu loh? Oke, kalau Sire sendiri nama kakak gua. Jadi sebenarnya tapi bukan spesifik bener-bener exact nama kakak gua, tapi namanya kakak gua itu Desire. Oh. Nah, jadi Desire kalau misalnya bahasa Inggris yang lu pasti pernah denger tuh Desire gitu. Cuman ini Desire kalau nggak salah bokap gua kenapa ngomongnya Desire itu kalau nggak salah bukan spesifik nama bukan dari bahasa Sebenarnya bukan Inggris. bahasa Inggris. Tapi dari bahasa lain yang E-nya 2 jadi. Tapi artinya sama, desire. Maksudnya sama-sama. Kalau nggak salah bahasa Jerman ya, kalau nggak salah. Intinya ngomongin soal keinginan lah gitu. Ngomongin soal ya keinginan kalau ya kita ngomong di kedai ini ya keinginan untuk mungkin sekarang Cita-cita kali. keinginan main catur mungkin Oh, mungkin iya. keinginan menjadi GM gitu atau keinginan ya minimal keinginan untuk ngopi, keinginan Ada untuk hasrat lah kayak untuk gitu. melakukan atau aktivitas atau sesuatu gitu ya. mengkonsumsi sesuatu kayak gitu. Oke. Jadi ya harapannya sambil ngopi sambil aktif juga mungkin menciptakan Yes. sesuatu yang ya kan kalau catur kan ibaratnya senam otak gitu, olahraga otak. Ya. Ditambah kopi sendiri kan untuk doping gitu kan, doping otak. Ya. Biarpun sebenarnya kalau misalnya kita mau mungkin dibilangnya doping, ya bisa dibilang doping sih. Cuman ya kalau di sini Lebih ke santai jatuhnya aja lebih ke ya. santai sih. Maksudnya nggak yang sampai Sampai memang gue nggak memungkiri ya. Gue pengen lah misalnya di kedai ini tiba-tiba ada orang yang ternyata jadi jago banget, terus habis itu ya gokil gitu, terkenal dan kawan-kawan. reborn. Ya mungkin gue nggak tahu. Ya cuman kalau sementara ini sih yang gue bayangin gitu, makin kedai ini rame, gue sementara ini sih pengennya santai aja sih, nggak yang sampai kayak jadi serius banget gitu. Ya karena gue di game ini bukan yang kayak wah gue pengen semua orang main catur, enggak gitu. Kayak ya kalau misalnya ada yang mau main catur, ya gue kedai gue menjadi salah satu opsi aja gitu loh. Wadah sebagai ya, wadah. ya. Gue nggak menuntut orang di sini juga main catur gitu. Oke. Kalau misalnya orang di sini juga ternyata mau cuman mau ngobrol, ya udah. Kalau misalnya ternyata main catur juga baru mulai juga ya monggo, nggak masalah gitu loh. Jadi nggak harus jago untuk main di sini gitu loh. Oke, paham. Jadi ya nikmatin aja Ya, gitu santai. permainan. Jadi ya memang udah dimudahkan dengan fasilitas. Ya. Apalagi sih khususnya kalau yang memang suka catur pasti lebih cocok. Ya. Cuma kalau misalkan memang mau santai, ngopi santai juga bisa gitu ya, Bang. Yes. Ya mejanya juga udah selalu ready papannya sih gitu loh. Ya dan ini bukan papan sih, jadi kayak di mejanya memang udah ada. Jadi modif lah Ya. seperti itu ya. Intinya kayak gitu. Oke. Kemudian untuk kedepannya nih,
untuk rencana kedepannya ada nggak sih pengen atau keinginan inovasi gitu dari catur ini berlanjut? Apakah ada komunitas atau apa Ada gitu? kalau di bagian situ ada beberapa, cuman mungkin nggak sampai inovasi ya. Kalau inovasi kan berhubungannya sama sesuatu yang wow, gokil gitu loh. Iya, Kalau maksudnya kayak kemajuan yang kayaknya cukup signifikan, kalau ini enggak sih. Sementara ini gue pengen bikin klub sendiri di sini, maksudnya. Jadi ini kedainya udah, wadahnya udah ready, ya mungkin gue bisa mulai bikin klubnya kayak gitu. Balik lagi bukan yang serius-serius banget, ya intinya untuk nampung orang yang misalnya ternyata cukup tertarik aja gitu loh. Klub. Dan sekarang ini pun udah ada sebenarnya nama klubnya, udah ada di Instagramnya juga. Udah ada Instagramnya juga. Itu namanya 514 Chess Club. 514 Chess Club. Terus selain itu mungkin dari klubnya itu sendiri mungkin gue pengen lah, kalau ngomongin sedikit inovasi ya, mungkin pengen bikin produk-produk catur sendiri gitu. Mungkin papan catur Menarik sendiri, mungkin ya pernak-pernik catur sendiri, yang pernak-pernik berhubungan tuh. dengan catur Iya, lah ya. kayak gitu. Oke. Ya ditunggu aja lah kalau yang di bagian situ sih. Oke, siap. Jadi 514 Chess Club. Chess Club itu kalau boleh tahu ada artinya lagi nggak Bang? Nah, kalau Chess Club jelas klub catur gitu. Iya. Kalau 514-nya itu cuman alamat di sini sih. Alamat sini Blok J5 nomor 14. Jadi blok berapa? iya, Blok J5 nomor 14. J5 514. nomor 14. Oke. Iya. Nah, kita cuman apa yang simple ya gitu. Kan maksudnya kalau kayaknya mau mikirin yang balik lagi, kalau mau mikirin yang serius-serius banget tuh kayaknya kurang santai gitu ya. Pokoknya Iya, nggak sesuai dengan awalnya mungkin. iya, pokoknya yang santai lah, apaan gitu. Pokoknya yang bukan yang kayak tiba-tiba kita pengen ngejar sesuatu banget gitu ya. Pokoknya ada namanya, kita bisa nampung orang dan cukup jelas. 514 apa kalau ditanya orang, ya itu alamatnya, jadi lo gampang ngafalinnya. Kayak gitu aja. Betul. Jadi yang gampang diingat aja gitu ya. Iya. Dan harapannya sih semoga semakin berkembang juga dari kafe dan juga klubnya gitu. Thank you. Nah, terus untuk para nonton nih yang mau main atau suka catur, ada pesan dari Abang gak nih untuk mungkin petuah gitu ya? Ya kan lu sebagai pertama kan yang menciptakan konsep ini. Ya gue nggak tahu sih ya. Enggak Mungkin sih, justru ini mungkin sedikit cerita ya. Gue juga maksudnya jujur gue terinspirasi ada dari salah satu kafe itu di Bali. Mungkin kalian bisa cek juga, mana tahu misalnya kalian main ke Bali kayak gitu. Jadi di Bali tuh di daerah Canggu ya kalau nggak salah, ada tempat ada kafe namanya Chess Night. Nah, jadi kenapa kami akhirnya gua sama abang gua sama kakak gua benar-benar spesifik, wah kita mau nih bikin kayak gitu, bikin kafe catur, karena sebelumnya kami, jadi gini, gue juga bukan penggiat kopi yang gokil gitu loh, tapi gue pengen bikin kedai kopi gitu. Tapi karena gue bukan penggiat kopi yang gokil gitu, gue merasa kedai gue di beberapa bulan kemarin gue mulai ngerasa kayak ini kayak kurang karakter gitu loh. Nah pada saat gue abang gue sih sebenarnya yang main ke Canggu itu di Chess Night itu, dia foto-fotoin tempatnya, wah tempatnya bagus banget gitu. Gue wah ini bagus banget, dan itu ngebuat gue jadi kayak wah kayaknya bikin kayak gini juga menarik gitu ya, maksudnya ini sesuai dengan apa yang kami suka, dan ini menambahkan cocok karakter di kedai kami gitu. Terus kayak gue ngerasa nggak ada salahnya untuk dicoba, toh ada juga yang sudah memulainya duluan gitu. Kayak gitu. Jadi bisa ya balik ke yang tadi, gue bukan yang pertama, justru udah ada beberapa kayak gitu. Udah ada satunya at least yang gue tahu iya. gitu loh. Dan kalau nggak salah di Jakarta juga ada yang baru mau buka juga, kalau nggak salah namanya Cekarta atau apa kayak gitu. Jadi gue hanya salah satu lah, bukan yang kayak wah ini yang the first chess cafe gitu loh, enggak gitu. Tapi memang
kalau di Jakarta kalau yang udah buka ya kami duluan, tapi kalau di Bali yang pertama justru yang Chess Night itu gitu. Oke, berarti terinspirasi dari Chess Night. Kemudian kalau bisa dibilang di Jakarta ini yang pertama gitu ya. Mungkin gitu. Oke. Ya. Terus kalau tadi ngomongin apa pesan ya? Iya, petua. Petua ya kan. Petuanya tentang apa nih? Tentang catur, kemudian kan ini kan berarti combine karena game kita di season game itu di mix nih sama entrepreneur. Oh, oke. Nah, kalau mungkin ada yang dari sisi entrepreneurnya atau dari caturnya sendiri, ada petuah gitu dari Bang Dani. Oke. Kalau mungkin nggak sampai petua kali ya, karena gue juga bukan yang udah sukses banget gitu. Ya gue menjalani ya tadi lo bilang entrepreneurship ya, gitu. Maksudnya gue punya usaha, terus habis itu gue sekarang berusaha untuk mencoba ke niche tertentu kayak gitu. Cuman kalau misalnya pesen, mungkin gue bukan pesen kali ya, tapi lebih ke arah sama-sama untuk menyemangati, maksudnya orang-orang yang ada bareng sama yang kira-kira mirip kayak gue yang lagi melakukan sesuatu gitu dalam bidang yang lain pun nggak ada masalah. Ya. Tapi intinya kayak vibe-nya tuh sama gitu, semangatnya sama. Gue juga misalnya kayak gue juga pengen tuh punya sesuatu yang gue suka juga dan gue pengen majuin kayak gitu. Iya, kalau gue bisa bilang ya yuk semangat gitu loh, semangat sama, karena gue juga semangat lah sama hal itu, karena gue cuma bisa bilang sampai sekarang yang gue jalanin kayak gue bilang tadi, gue juga belum yang sukses banget, tapi ya gue pengen tetap sampai sekarang nge-maintain semangatnya gue itu gitu loh. Nah gue cuma bisa bilang dalam perjalanan gue sekarang ini itu bukan hal yang mudah gitu loh, untuk nge-maintain semangatnya gitu loh. Karena maksudnya beberapa kali mentok, ya misalnya kayak tadi dari cerita gue aja, iya gue kurang karakter gitu. Cuman maksudnya mungkin yang gue bisa bagiin, gue pribadi tidak malu sih untuk gue kurang karakter ya gue coba hal lain lah gitu. Maksudnya gue nggak batu juga gitu, kalau misalnya gue kurang karakter ya gue akuin gue kurang karakter gitu. Kalau gue ada kesalahan dalam entrepreneurship gue ya gue akuin dan gue belajar lagi gitu. Ya sampai mendengar aja lah ya, kalau ada masukan atau yang lebih baik kenapa enggak gitu kan. Yes. Dan mungkin keep good circle kali ya, maksudnya gue sementara ini sih yang bisa gue bagiin, gue punya circle yang cukup suportif, cukup ngasih gue banyak saran, maksudnya ada teman-teman yang cukup suportif lah, menurut gue itu penting sih gitu. Ya maksudnya gue nggak tahu apakah bener ada orang yang bener-bener itu ngaruh banget, tapi ya circle itu maksudnya itu ngaruh. Gue nggak tahu apakah ada orang yang bener-bener kuat banget gitu sendiri gitu, tapi kalau gue pribadi sih sendiri-sendirinya paling nggak gue butuh input gitu. Maksudnya gue butuh input dari orang, gue butuh input yang membangun, maksudnya yang beneran positif gitu, yang ngasih gue saran secara clear gitu, yang nggak ngatain doang gitu. Ngerti gak? Iya, paham. Itu menurut gue sangat diperluin gitu. Ya intinya berarti di semangatnya itu ya Bang. Yes. Semangat lu harus maintain juga, karena emang nggak gampang. Bang Dani pun juga sempat merasakan mentok di satu titik gitu, tapi gimana caranya ya tetap harus jalan gitu kan. Iya. Karena lu punya mimpi ya harus dijadiin gimana pun, tekad lu tetap harus ada tujuannya gitu. Iya. Itu yang paling penting sih menurut gua. Oke, ada yang mau ditambahin lagi Bang? Kalau misalkan ininya juga menu-menunya apal nggak Bang? Kira-kira selain kopi ada apa aja Bang? Ya menu sementara gue menu masih sederhana sih. Snack gue ada kacang, ada ada dimsum dan kawan-kawan yang maksudnya minimal bisa buat cemilan-cemilan pas main catur. Ada rice box, ada beberapa menu, ada yang nasi ayam, ada nasi teri. Maksudnya itu kalau bener-bener pengen yang berat gitu. Kalau
Minuman juga sementara ini masih standar sih yang lu temuin di kedai kopi kayak kopi aren, americano gitu, lychee tea, blackcurrant, mungkin milkshake kayak chocomin, orange milkshake gitu ada kayak gitu. Cuman maksudnya belum ada yang kayak misal spesifik zaman dulu, Kopi areng apa kopi jos bukan gitu misalnya apa. kayak Slurpee gitu itu. Oh, oh itu kan Spesifik. yang 712 itu ya. Iya iya 712. Gue belum nggak spesifik. Waduh, gue belum punya minuman atau makanan yang spesifik kayak gitu. Oke. Gitu. Tapi ya mungkin nantinya akan ngarah ke sana. Oh, tapi maksudnya ada ide lah kesana. ya ada ide, maksudnya jangan sampai karakternya cuma dapat mungkin ya, ini masih mungkin. Ntar gue pasti minta banyak masukan dari siapa, mungkin dari teman-teman gitu. Maksudnya selain karakter dalam vibe-nya misalnya bercatur, mungkin menu juga perlu kayak gitu. Yang lebih spesifik. Terus tambahan yang lain sih mungkin Acara ada nggak bang kalau? nantinya pasti ada turnamen catur. Oh asik. Pasti ada itu. Ada turnamen. Bahkan mungkin di sini nanti akan ada leaderboard dan kawan-kawan. Itu pasti ada. Maksudnya kalau ke hal yang caturnya sih gue udah banyak inian. Cuman mungkin kalau perlu gue tambahin tadi yang gue sebut soal circle kali ya. Gue pribadi di sini circle itu yang gue bilang tadi positif, itu pun yang di sini di tempat ini sama-sama ngebangun, tapi belum tentu itu yang benar-benar sebidang sama lu gitu. Misalnya kayak gue sekarang ini gue punya temen Indomusikgram, teman-teman Indomusikgram, terus ada teman-teman Indobarian, itu nama-nama yang mungkin kalian tahu kayak gitu. Terus ada temen gue juga Teropong Kreatif, ada abang gue sendiri gitu, kayak apa ya, mereka bidangnya beda-beda. Tadi Indobarian itu tuh mereka orang-orang yang di daerah fisikal gitu, maksudnya jujitsu, martial arts gitu, calisthenics gitu. Indomusikgram ya mungkin kalian pasti udah pernah lihat gitu di Instagram atau di YouTube-nya kayak gitu. Abang gue sendiri fotografer gitu, maksudnya semua beda-beda bidangnya sama gue gitu loh. Tapi yang gue bilang tadi ngomongin circle yang positif tuh terlepas beda bidang gitu. Maksudnya gue selalu banyak nemuin orang, iya ya kita tuh harus punya visi dan bidang yang sama. Enggak sih gitu lah. Oh I see. Enggak sih. Justru semakin banyak perbedaan kita malah semakin banyak dapat inspirasi gitu. Maksud gue yang penting sih yang terpentingnya itu positifnya itu sih. Maksudnya terlepas bidangnya Lu beda. ngambil sisi tetap selalu ada hikmah lah gitu kan di Iya, dalam. terlepas bidangnya beda. Iya. Intinya orang toksik gitu. Mau bidangnya sama, Intinya oknum lah ya. Gitu, iya. Oknum. Jadi Iya. tetap ada di mana-mana, maksudnya ya bidang lu apa, tujuan apa. Iya, lu jadi nggak bisa bergantung cuma wah tapi dia bidangnya sama, gua kayaknya bakal selaras sama dia, nggak, belum tentu gitu. Dan lu bisa sama bidang yang beda justru malah lu dapat input yang gokil gitu. Ya maksudnya gue pribadi ngalamin itu gitu. Oke, super banget nih. Berarti mungkin cukup ya bang ya. Terima kasih buat nonton, jangan lupa subscribe, like dan komen. Makasih juga nih bang Dani udah dibolehkan mampir ya kan. Main catur juga nemenin gua nih. Kadang suka kesini. Dan juga teman-teman kalau mau ngopi, suka catur, apalagi suka dua-duanya, itu boleh aja datang ke Sire di J514 Intercon ya kan. Ya, boleh gabung ke sini. Thank you.